Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagaimana Syekhana khususnya? Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna qad kharajna min hawlina wa quwwatina ila hawlika wa quwwatika wa min ilmina ila ilmika wa min iradatina ila iradatika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadan al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillah wa ifdalih. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita pasal baru ya, bab baru ya, bab 18 ya. Kemarin tentang safar kan? Ya. Selesai? Selesai ya? Ya safarnya jangan nyampah di perjalanan, jangan nyusahin orang gitu ya. Oke, bab 18. Bismillah, bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 18, simak dan wajib. A. Pendapat ulama tentang simak. Para ulama berbeda pendapat tentang simak. Di antara mereka ada yang mengharamkannya dan ada juga yang memperbolehkannya. Kita akan menjelaskan hakikat simak dan hukum diperbolehkannya simak. Simak berarti mendengarkan suara yang indah, berirama, memiliki makna yang mudah dipahami dan mampu menggerakkan hati pendengarnya. Hal yang tercakup ke dalam simak tidak lain adalah kenikmatan yang dirasakan oleh indera pendengaran dan hati, sebagaimana kenikmatan yang dirasakan oleh indera penglihatan dan hati ketika melihat warna hijau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Fatir ayat 1. Para ulama menafsirkannya dengan suara yang indah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda pada Abu Musa Al-Asy'ari, aku telah dianugerahi satu seruling di antara seruling-seruling Daud. Hadis riwayat Nasa'i. Di dalam hadis yang lain beliau bersabda, Allah tidak mengutus seorang nabi pun kecuali dia memiliki suara yang indah. Hadis riwayat Nasa'i. Dari itu merupakan sesuatu yang tidak mungkin jika simak hanya diperbolehkan bagi kitab Allah beserta pembacaannya. Hal itu karena mendengarkan suara burung bulbul adalah mubah. Apabila mendengarkan suara yang indah merupakan sesuatu yang mubah, maka mendengarkan suara yang berirama bukanlah sesuatu yang haram. Bagaimana tidak, sementara kicauan-kicauan burung tersusun dalam jenis irama tertentu yang memiliki penggalan-penggalan dan nada-nada yang selaras. Selain itu, tidak ada perbedaan bahwa apakah suara yang indah ini keluar dari manusia, burung, atau makhluk yang lain. Cukup. Bab 18, bab ke-18 fisima'i wal wajid. Apa tadi? Wajidnya apa tadi? Di situ terjemahnya. Belum. Simak dan wajid. Oh, simak doang. Bab tentang apa? Simak dan wajid. Ah, terjemahnya apa? Enggak ada, belum. Oh gitu. Asima itu mendengarkan. Yang mendengarkan di sini mendengarkan suara-suara merdu. Tadi kan dibacain ya. Seperti musik, asima. Nah, tapi apakah kita lihat ya? Apakah simaknya yang dimaksud itu apa bukan? Apakah simak dan wajid ini
Sima di sini adalah mendengarkan suara-suara merdu ya. Oke. Ya'lam anna sima qad ikhtalafan nasu fihi. Para ulama berbeda pendapat tentang mendengarkan suara-suara yang merdu ya. Di antara mereka yang dimaksud adalah musik kan. Musik. Faminhum man harramahu, ada yang mengharamkan gitu ya. Satu, mengharamkan. Yang kedua, abahahu, membolehkan. Ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan. Kemudian didefinisikan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, as-simahu istima'u sautin thayyibin mauzunin mafhumil ma'na muharrik lil qalbi. Nah, ini definisi as-sima'. As-sima' itu sengaja mendengarkan. Ada mendengarkan, ada sengaja mendengar ya. Mendengarkan tangga sengaja itu namanya sami'ah. Kalau mendengarkan sengaja itu istama' ya. Oh, sami'ah, aku mendengar. Saya ada orang jerit nih. Orang jerit kita dengar, itu namanya sami'a yasma'. Tapi kalau orang ngomong pelan kita nguping, nah itu namanya istama'a yastami'u itu namanya. Nah, kalau di tempat kayak gini, tempat belajar, harusnya sami'a apa istama'a? Istama'a, sengaja dengar, fokus dengar. Ya. Nah, istima'u sautin thayyib. Mendengar apa? Sengaja mendengar suara-suara merdu, mauzunin yang terukur, mafhumin, bisa dipahami, nggak acak-acakan. Nggak tahu ya, Sonherek bisa dipahamin nggak ya? Ya, atau ya mungkin bisa jadi orang punya selera-selera, tapi musik-musik remix itu agak pusing juga saya dengar, nggak tahu ya, mungkin orang punya selera gitu ya. Orang kan dengar supaya apa ya? Supaya syahdu, supaya tenang, bukan buat capek kan. Ngapain dengerin sesuatu buat capek itu ngapain? Mauzunin mafhumil makna, bisa dipahami maknanya. Muharrik lil qalbi, menggerakkan hati. Dengan mendengar suara merdu tersebut, hati kita tergerak untuk sesuatu. Itu namanya as-sima'. Jadi ini yang dimaksud Imam Al-Ghazali dalam bab sima. As-sima adalah sengaja mendengarkan sesuatu ya, yang enak didengar, dia terukur, dia teratur, dan dia bisa dipahami maknanya, dan dia menggetarkan atau menggerakkan hati. Maksudnya apa? Kita istima' begitu. Iltizaz hasah as-sama' wal qalb. Ya supaya kuping kita enak, hati kita enak dengarnya. Indra perasa kan? Mulut, lidah itu indra perasa kan? Kasih yang enak-enak kan? Nah, minuman yang enak, makanan yang enak kan gitu. Kemudian lagi mata. Coba aja, itu tembok kamarnya dicat papan catur, pusing kepala gitu. Orang di rumah mau istirahat, jadi kayak ngobrolin kepala gitu. Iya, coba aja bulat-bulat gitu ya, polkadot gitu, pusing kepala kita. Mata itu butuh yang enak dilihat, yang enak paling dilihat. Makanya Nabi suka pakai baju putih, karena baju putih itu simpel kan. Kalau kita kotor masalahnya, naik motor apa males aja gitu ya, harus punya baju putih 30 kan kalau kita naik motor kan, cepet kotornya soalnya. Nah jadi mata itu senang ngeliat warna-warna yang simpel, nggak ribet gitu ya. Itu namanya iltizaz, merasa lezat. Panca indera kita tuh merasa lezat. Apalagi hidung pengen aroma-aroma yang harum ya. Apalagi kulit, angin, sepoi-sepoi gitu kan, dingin nggak terlalu dingin gitu ya. Nah, telinga juga gitu, telinga pengen dengar suara yang merdu-merdu. Nah, jadi
Disinilah kita apa? Dasar atau pondasi dalam perdebatan tentang musik ya. Sebelum kita ngomongin debat tentang musik, kita ngomongin dulu bahwa panca indera ini punya objek yang cocok untuk mereka-mereka ini. Ada objek yang bagus, yang enak dirasakan oleh panca indera, diakses oleh panca indera. Ada objek yang jangan nih panca indera nih ngakses begini. Contohnya matahari langsung untuk mata sakit kan gitu. Tapi kalau kita ngelihat pemandangan enak kan gitu ya. Nah telinga kan panca indera pendengaran, dia juga pengen dengar suara-suara yang bagus ya. Nanti musik nanti urusnya nanti, ini kita ngomong dulu nih bahwa panca indera pengen dengar suara-suara yang bagus ya. Azan enak didengar itu kan, yang ngimamin enak didengar ya. Apalagi baca Quran, apalagi man lam yataghanna bil Quran falaisa minna man lam yataghanna bil Quran, bukan dari golongan kami siapa yang tidak baca Quran dengan merdu ya. Nah itu ya, itu jadi itu pondasi, itu cara berpikirnya tuh kayak begitu ya. Iltizaz hasah ya, panca indera ini mengakses yang enak-enak. Bahwa ka iltizaz hasah al-basar wan nazar ila al-khadrah wal iltizaz al-qalb bihi. Seperti mata itu suka melihat yang hijau-hijau. Nah, maka putih hijau Islam itu ya. Atau melihat kebun-kebun, pohon-pohon ya. Wa qad qala Allah Ta'ala yazidu fil khalqi ma yasha. Yazidu fil khalqi ma yasha. Tentang yazidu, menambahkan di dalam penciptaan ma yasha, apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Para ulama menafsirkan fafassaru bisautil hasan. Yang dimaksud dengan yazidnya itu menambahkannya apa? Nambahin apa? Nambahin suara yang bagus ya. Yazidu fil khalqi ma yasha. Coba dibaca ayatnya yang utuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Oke, terjemahin. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap, masing-masing ada 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Allah kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa taala menambahkan dalam ciptaannya apa yang dikehendaki. Apa yang ditambahin tentang malaikat-malaikat itu? As-sautu al-hasan, suara yang indah. Nah, jadi dari sini kita bisa membayangkan bahwa malaikat Jibril alaihissalam itu datang dengan rupa yang indah dan suara yang juga indah, baju yang indah. Ya, datang dengan baju yang bersih. Kata sahabat ya, syadidu bayadi asyab, putih bajunya ya. Nah, suaranya juga bagus ya. Oke. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi Abi Musa al-Ash'ari. Rasulullah SAW bersabda tentang Abu Musa al-Ash'ari, salah seorang sahabat ya. Nanti ada yang namanya Abu Musa al-Ash'ari, ada yang namanya Abul Hasan al-Ash'ari. Itu 2 orang yang berbeda.
Abul Hasan al-Asy'ari itu adalah pelopor daripada aliran Asy'ariyah. Ya. Kalau Abu Musa al-Asy'ari adalah sahabat Nabi. Laqad utiya, kata Rasul SAW, laqad utiya mizmaran min mazamiri ali Dawud. Abu Musa al-Asy'ari itu suaranya seperti mizmarnya keluarga Daud. Seruling ya, mizmar itu apa? Seruling. Ya, memang ya nggak tahu apakah sama apa enggak serulingnya itu, ya nggak ada ininya ya, nggak ada buktinya ya, bukti arkeologinya tuh nggak ada sama apa enggak. Tapi nggak ada di dunia ini itu selalu ada pencetusnya segala sesuatu. Nggak ada yang ujuk-ujuk tercipta tuh, nggak ada. Manusia itu sudah ada kan ratusan ribu tahun, puluhan ribu tahun manusia itu udah ada. Nggak mungkin tuh sesuatu tuh ujuk-ujuk nih pensil nih, ujuk-ujuk pensil nih, nggak ada. Ini udah dari kapan tahu ini? Ya, pedang itu dari kapan diciptain itu? Udah di zaman Nabi Sulaiman sebelumnya itu. Dari zaman Nabi Ibrahim sebelumnya dah. Udah ada. Dari zaman Nabi Nuh udah ada. Ya, alat masak centong sayur coba dari kapan? Udah dari zaman dulu lah. Nah mereka kalau masak sayur pakai apa ngambilnya? Ya, centong sayur lah. Centong sayur itu benda paling tua loh. Nah iya. Nah iyalah. Ya kan gitu. Ya. Piring apa itu kan? Nah itu ya. Nah seruling ya, seruling Nabi Daud alaihissalam. Tapi bentuknya apakah sama persis? Kita nggak tahu. Artinya apa? Nabi Daud alaihissalam itu kalau baca Taurat itu suaranya merdu. Ya. Apakah itu seperti suara seruling atau itu seruling? Gitu ya. Tapi suaranya tuh merdu Nabi Daud alaihissalam itu, sampai ya Imam Al-Ghazali itu di dalam kisah, kalau nggak salah di bab pertama tentang ilmu, nah, Nabi Daud alaihissalam itu kalau baca Taurat, baca Zabur ya, baca Zabur itu burung-burung itu terbang di atasnya Nabi Daud, mengelilingi Nabi Daud, berputar, mengitari Nabi Daud. Ya ada cerita yang agak berlebihan. Itu burung sampai mati gara-gara nggak makan, kelaparan. Saking maboknya dia dengar Nabi Daud alaihissalam baca Zabur, gitu ya. Nah, siapa yang mewarisi keindahan suara itu? Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala. Wa fil hadits ma ba'atsallahu nabiyyan illa wa huwa hasanus saut. Tidaklah Allah utus orang nabi kecuali suaranya itu bagus. Nah itu ya, tidaklah Allah utus seorang nabi kecuali suaranya bagus, enak didengar. Kaf ha ya ain sad. Zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi shakiyya. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Jadi Nabi itu nggak boleh suaranya jelek. Nabi ngimam suaranya jelek nggak pantas kan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Nabi kok baca jelek. Gitu ya. Harus bagus.
Ya. Ya. Jadi dari sini kita dapat ciri-ciri ahlul Quran yang bakat jadi ahlul Quran, suaranya bagus. Nggak tahu apakah itu asalnya dia rajin baca Quran dulu jadi lama-lama bagus, atau emang bagus dulu Allah udah kasih, udah di setel gitu ya, udah di setel dari sononya gitu. Nah, ini nggak tahu juga. Nah, gitu ya. Karena ada juga yang kayaknya maksain amat bacanya kan. Dia yang baca, kita yang megap-megap gitu. Dia yang baca, kita yang sesek napas gitu. Ada juga kan? Ya enggak? Udah berusaha banget ya. Kayak bukannya baca Quran yang nggak bagus, artinya baca Qurannya tetap dapat pahala, bahkan pahalanya double karena dia berusaha baca Quran. Cuman di sini lagi ngomongin Allah tuh kalau ngutus Nabi suaranya bagus. Utusan Tuhan, the messenger itu suaranya bagus. Satu, suaranya bagus. Dua, enak dilihat. Tiga, istrinya cantik. Itu tiga tuh. Ya, tiga. Kalau yang pinter, jujur itu udah pastilah itu sifat itu. Ya, ini tiga nih. Ini tambahnya. Suara bagus, enak dilihat, dan istrinya cantik. Iya. Ya. Mau itu istri Nabi Lut, mau itu istri Nabi Nuh, tetap. Ya, cantik itu enak dilihat lah gitu ya. Contohnya Siti Saro, ya. Siti Saro sampai dia apa? Sampai diculik Raja Mesir, kan gitu. Nah, tapi istri Nabi kan yang ditinggalkan oleh Nabi itu kan 9 ya istri Nabi ya. Allah alam bisawab, tapi rata-rata itu kan janda yang sudah berumur. Ya. Oh, yang diantara yang cantik itu ya misalnya Sofiyah binti Huyai, ya, Aisyah, tentu saja Aisyah. Nah, yang lain itu janda-janda yang sudah berumur. Ya, nah itu. Kemudian itu paragraf keduanya pada situ. Dimana tidak cawan-cawan burung bersusun dalam jenis irama. Bukan yang itu apa? Itu Itu mubah untuk sesuatu yang tidak mungkin dikasimak hanya diperbolehkan bagi kitab Allah. apa? Tadi? Merupakan sesuatu yang tidak mungkin dikasimak hanya diperbolehkan bagi kitab Allah beserta pembacaannya. Oke. Wa muhalun ayyuqala, dan mustahil, nggak masuk akal artinya, nggak logis, nggak rasional. Wa muhalun ayyuqala huwa mubahun, di kita bilang enggak, itu dengar yang merdu tuh bolehnya tuh dengar kitab Allah doang. Muhal itu mustahil, ya. Wa muhalun ayyuqala huwa mubahun li kitabillahi ta'ala wa tilawati, hanya untuk kitab-kitab Allah dan membaca kitab Allah. Fa inna istima'a sautil andalib mubah. Apa tuh di situ? Mendengar suara Burung, kicauan burung. bulbul. Nah, jadi kan nggak boleh itu dengar musik, suara nggak boleh. Oh, tapi kalau azan merdu boleh kan gitu kan? Nyanyi nggak boleh gitu ya. Tapi kalau azan merdu boleh. Kalau baca Quran merdu harus gitu ya. Lah dengar suara burung gimana kalau dengar suara burung? Ya nggak apa-apa suara burung. Lah terus kalau kita mau baca terus dimerduin alias syair gitu, syairan, lah kok jadi nggak boleh? Itu nggak rasional namanya. Baca Quran merdu, benar, hadisnya juga ada kan gitu kan.
laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Dengar suara hewan merdu, kicauan burung, boleh, bagus. Lah kalau saya bikin sajak-sajak indah, lalu saya baca dengan suara merdu, masa jadi nggak boleh? Itu nggak rasional, ya. Menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Fa idza kana istima'u sauti thayyib mubahan fa bi ayyakuna mauzunan la yuhram la yahruma fa idza kana istima'u sauti thayyib mubahan fa bi ayyakuna mauzunan la yahruma kaifa wa aswatul ghina mauzunah nau'an mauzunatan nau'an minal wazni laha maqati wa mubadah. Jadi nggak masuk akal atau nggak rasional kalau apa? Kalau mendengarkan tadi yang udah disebut itu boleh, sedangkan mendengar irama yang terukur, teratur itu jadi haram. Aneh, ya. Kan gitu ya. Pertama kan baca kitab Allah merdu gitu ya. Terus gimana lagi? Mendengar suara burung merdu gitu ya. Lalu kita bikin sajak-sajak, kita baca dengan suara merdu gitu ya. Oke, boleh. Lalu seiring waktu sajak-sajak ini diiringin teng 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 teng. Lah kenapa jadi nggak boleh? Gitu. Cara berpikiran di sini begitu. Lah kenapa jadi nggak boleh? Dari mana nggak boleh? Kok jadi nggak boleh tiba-tiba? Ya. Wa aswatul ghina mauzunatan, dan suara-suara nyanyian itu terukur. Nau'an minal wazni laha maqati'an wa mabada mutanasibah. Dia memiliki apa? Memiliki kunci ritme irama yang teratur dan cocok. Ya, semuanya ada ya. Baca Quran juga ada apa aja? Nagom-nagomnya gitu ya. Nahawan ya. Wa hadza la yakhtalifa bi khuruji hadza shaut. Ini enggak berbeda dengan keluarnya suara merdu. Bedanya apa? Ya. Nah, ini kita baru nyampe kapan nih? Kita nih baru nyampe ke suara yang keluar dari mulut. Ya. Jadi saya bikin sajak-sajak bagus, sajak-sajak indah. Lalu saya bacanya pakai irama. Kenapa tiba-tiba haram tuh iramanya begitu? Ya. Wa hadza la yakhtalifa bi khuruji hadza shaut thayyib min halaqi adamiyyin, dari tenggorokannya manusia au tairin au ghairihima. Kalau burung dari tenggorokannya bisa keluar suara merdu, lah masa manusia keluar suara merdu jadi haram? Nah gitu kira-kira gitu ya. Burung keluarin suara merdu dari tenggorokannya boleh didengar. Lah manusia keluarin suara merdu dari tenggorokannya, lah kenapa tiba-tiba haram? Bolehnya cuma Quran doang. Waduh, jadi kalau kita baca bukan itu nggak boleh dimerdu-merduin dong. Nah itu ya. Nah jadi kita udah mulai ini ya, kita udah mulai memahami tentang musik ya. Ini musiknya belum nih. Ini baru syairnya yang dibaca dengan nada ya. Nah kita udah paham nih. Masa kita baca sesuatu dibagusin tiba-tiba haram? Nah itu aneh itu kalau kayak gitu.
Wa yanbaghi an yuqasa ala aswati tuyur ma yakhruju minal ajsam qatibal wal qadib wad daf wal qasab. Lalu dianalogikan atau dikiaskan kepada suara burung. Apa aja tuh? Alat-alat apa aja? Apa aja? Suara yang keluar dari benda-benda seperti gendang, pedang, guci, Gendang, kaptibel, gendang, terus guci, pedang, seruling, seruling. yang harus dikiaskan Nah kepada itu yang gebuk digebuk-gebuk itu loh. Ya, dufuf. Ya, ad-dufuf. Yang digebuk-gebuk aja gitu. Ya nggak tahu kan, bukan refleks aja orang ya. Tahu gebuk-gebuk aja orang lagi lagi bersajak atau berpuisi atau bersyair, dia gebuk-gebuk. Ya, jadi alat musik gitu. Nah, itu dikiaskan ke sana. Ya. Kalau tadi adalah suara yang keluar dari tenggorokan manusia, ini adalah suara indah yang keluar dari apa? Dari benda-benda. Fala yustathna, tidak dikecualikan. Min jumlatiha, banyak jumlahnya. Apa itu? Banyak bentuknya, nggak terbatas. Pohon dipukul-pukul ada suaranya merdu, begitu kan? Kerincingan digebuk-gebuk ada suaranya merdu. Loh, kok ini merdu? Kok ini merdu? Kok ini merdu? Nah gitu ya. Lalu dibuat apa? Mauzunah, terukur, teratur gitu ya. Illa ma warada nas bi tahrimihi, kecuali yang diharamkan khusus oleh nas. Karena jumlahnya banyak jadi nggak perlu disebut, kecuali nas mengharamkan secara langsung. Wa dzalika kal autar. Apa yang diharamin? Seperti apa? tidak ada yang dikecualikan darinya kecuali segala sesuatu yang pengharamannya disebutkan di dalam nas, yaitu gitar dan seruling yang bisa dimainkan ketika meminum khamr. Nah, jadi cara berpikirnya jelas nih ya. Jadi cara berpikirnya adalah suara-suara yang indah itu pada dasarnya hukumnya boleh untuk didengar karena dikiaskan kepada suara dari makhluk hidup ya, seperti manusia ataupun burung. Nah, lalu nanti Nabi ngomong khusus tentang musik-musik ya. Kenapa? Karena ada budaya yang nempel di situ. Budaya fasik, ahlul fusuk wal kabair, orang-orang fasik dan para pelaku-pelaku dosa. Gitu ya. Itu yang nempel itu berbahaya. Pada aslinya enggak, tapi kan ada budaya buruk yang nempel di situ. Jadinya diharamkan. Ya. Allati kanat mu'tadah biasanya secara adat itu untuk apa? Nemenin minum khamar. Ya. Maka al-man'u min syurbil khamr ayyamna min mutammimatihi. Keharaman minum khamr juga akhirnya mengharamkan kondisi yang menyempurnakan minum khamr. Kondisi yang menyempurnakan minum khamr itu ngapain? Ya gemerlap, musik-musik. Dari situlah musik itu diharamkan ya. Mutammiman yang menyempurnakan, makin ajib dah tuh pokoknya minum khamrnya. Watawabihi itu dia yang ngikut apa tuh atribut atau fasilitas yang ngikutin. Apa aja tuh fasilitas itu? Ya pokoknya ngikutin itulah pokoknya lah. Ya. Lah ini malah ceramah bikin guduk. Lah gimana sih? Ngerti nggak sih cara berpikirnya? Awalnya tuh boleh gitu ya,
Awalnya nih boleh, cuman secara budaya dia nempel kepada ahlul fusuk wal kabair gitu kan. Dari situ untuk kehati-hatian singkirin supaya tahu bahwa itu nempelnya mu'tadah, secara kebiasaan nempelnya kepada orang-orang fasik dan pelaku dosa-dosa besar. Loh, malah pengajian yang dibikin DJ. Ada pengajian pakai DJ. Gimana ini toh? Jelas apa enggak itu? Jelas. Ya. Nah, jadi cara berpikirnya kita runut, cara berpikirnya jelas. Ya. Yang image-nya tuh kepada ahlul fusuk wal kabair jauhi. Ya. Lanjut. Bahkan hingga hal itu mengharuskan adanya penghancuran buci-buci pada awalnya. Hadis riwayat Bukhari dan Tirmizi. Hal yang menunjukkan kebenaran atas diperbolehkannya simak adalah riwayat dari para sahabat bahwa mereka mendendangkan bait-bait syair. Riwayat Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan ketika tiba di Madinah, Bilal jatuh sakit. Setelah sembuh, dia berteriak dengan suara tinggi, "Duhai, pernahkah suatu malamku bermalam di sebuah lembah di sisiku Iskir dan Jalil? Pernahkah suatu hari ku datangi sumber Mijannah? Dan pernahkah tampak bagiku Syamah dan Kafil?" Selain itu, jika terserang demam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengucapkan, "Setiap orang memasuki pagi bersama keluarganya, padahal kematian lebih dekat daripada tali sandalnya." Riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdendang, "Ya Allah, sesungguhnya pahala adalah pahala akhirat. Karena itu rahmatilah orang-orang Ansor dan Muhajirin." Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Ahmad. Jadi di Madinah orang sering bersyair, ya, dengan bait-bait syair. Dan itu dibacanya ya nggak datar, bacanya pakai apa? Bacanya itu satu, suara merdu, dan juga diiringi dengan apa? Ad-dufuf tadi. Ya. Diiringi dengan dufuf. Seperti Rasulullah SAW datang ke Madinah disambut dengan ad-dufuf. Mirip-mirip hadroh lah gitu lah ya. Alat pukulan dari kulit, ya. Dah. Farhamil ansor wal muhajirah, dan di sini ada doa dari Nabi Muhammad SAW agar Allah Subhanahu wa taala merahmati kaum ansor dan kaum muhajir yang mereka itu apa? Senang bersyair. Gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya syair lalu mendendangkannya dengan suara yang merdu itu hukumnya mubah sampai ada dalil yang mengharamkannya. Karena apa? Karena mungkin mengarahkan kepada kemaksiatan atau diiringi dengan kemaksiatan atau nempel dengan budaya maksiat. Nah, kalau terjadi seperti itu maka hilanglah kemubahannya itu. Ya, lanjut. B. Sima sebagai penggerak hati. Allah Subhanahu wa taala memiliki rahasia-rahasia dalam keselarasan nada-nada yang berirama dan pengaruh ajaib yang ditimbulkannya di dalam jiwa. Nada-nada ini kadang menimbulkan kesedihan dan kadang menimbulkan kegembiraan, kadang mendatangkan tangis dan kadang mendatangkan tawa. Nada-nada ini juga bisa membangkitkan gerakan-gerakan yang tidak biasa bagi anggota tubuh. Kita tidak dapat menyangka bahwa ini terjadi karena pemahaman makna saja. Akibat hal itu juga tampak pada binatang, tampak di dalam diri anak kecil yang belum bisa berbicara atau memahami sesuatu, dan tampak pada suara-suara dawa yang tidak dapat dimengerti. Secara khusus, hal itu tampak pada unta. Setiap kali unta menempuh perjalanan panjang di suatu padang pasir dan kelelahan akibat membawa beban yang berat, lalu dia mendengar huda, maka dia akan mendongakkan kepalanya dan melanjutkan perjalanan. Abu Bakar Muhammad bin Daud ad-Dinawari yang dikenal dengan nama Ar-Roqi bercerita, "Aku pernah berada di padang pasir
aku mendatangi salah satu kabilah Arab yang ada. Seorang laki-laki menyambutku dan membawaku masuk ke dalam sebuah tenda. Aku melihat seorang budak yang diikat dengan belenggu. Aku melihat beberapa orang laki-laki. Aku melihat beberapa ekor unta yang mati di depan tenda. Aku juga melihat seekor unta yang kurus kering, seolah-olah nyawanya telah keluar dari tubuhnya. Si budak berkata kepadaku, "Kamu adalah seorang tamu dan kamu memiliki hak untuk memperantarai, mensyafaati aku. Sungguh tuanku adalah orang yang selalu memuliakan tamunya dan dia tidak akan menolak perantaraanmu. Semoga dia melepaskan belenggu dari kakiku." Ketika mereka menghidangkan makanan, aku menolak untuk makan. Aku berkata, "Aku tidak akan makan sebelum aku memperantarai budak ini." Si tuan berkata, Sungguh budak ini telah memusnahkan semua hartaku." Aku berkata, "Apa yang telah dia lakukan?" Dia berkata, "Sungguh dia memiliki suara yang indah dan dulu aku hidup dari punggung unta-unta ini. Dia telah membebani unta-unta ini dengan beban-beban yang berat. Lalu dia bernyanyi hingga unta-unta ini menempuh perjalanan 3 malam dalam 1 malam karena mendengar suaranya yang merdu. Kemudian ketika unta-unta ini meletakkan beban-beban mereka mati seketika, kecuali unta ini. Tetapi kamu adalah tamuku. Karena kemuliaanmu, aku menghibahkan budak ini kepadamu. Aku pun ingin mendengar suara si budak." Ketika pagi akan tiba, si tuan memerintahkan si budak agar bernyanyi untuk seekor unta yang menarik kincir air bagi sebuah sumur di sana. Ketika mendengar suaranya, unta itu tiba-tiba menjadi gila dan memutuskan tali-talinya. Aku pun tertegun. Aku kira aku tidak pernah mendengar suara yang lebih merdu daripada suaranya. Dari itu dapat disimpulkan bahwa sima memang memiliki pengaruh yang tidak biasa. Barang siapa yang tidak tergerak oleh sima, dia adalah orang yang tidak sempurna, menyimpang dari keseimbangan dan jauh dari spiritualitas. Oke. Nah, tadi babnya namanya as-sima wal wajid ya. Jadi sima itu tadi dengerin suara-suara merdu, yang itu menggerakkan hati. Gerakan hati yang kita rasakan, itu namanya wajid itu namanya. Hati menemukan sesuatu. Seperti unta-unta tadi, capek nggak ngerasa. Kan capek mereka tuh, nggak ngerasa gitu kan. Gara-gara dengerin suara merdunya si budak. 3 hari jalan nggak pakai istirahat sambil bawa barang yang berkuintal-kuintal. Gara-gara dinyanyiin sama si budak, suaranya merdu, untanya jalan aja. Begitu nyampe di tempatnya, nyanyiannya berhenti, mati tiba-tiba. Karena kecapean yang luar biasa. Jadi apa tuh? Suaranya menghipnotis nih. Sayangnya nggak ada rekaman itu suaranya tuh kayak gimana. Sampai unta-unta itu kalau dengar apa? Terhipnotis. Begitu dipraktekin ke orang yang baru, yang punya unta, sama juga ternyata. Begitu dengar suaranya, untanya jadi apa? Jadi beringas, ya, sampai tali kekangnya lepas. Oh, jadi suaranya tuh kayak sihir, magic tuh suaranya, gitu ya. Nah, jadi suara itu suara-suara yang merdu itu boleh diperdengarkan, boleh dilantunkan, karena itu memang memiliki asar, memiliki pengaruh ke dalam hati. Ya, bahkan irama-irama tertentu itu ada gerakannya khusus. Ya, kalau sekarang improvisasinya udah macam-macam itu ya, jadi TikTok itu, joget-joget TikTok itu ya. Ya, nah itu shot-shotnya itu tuh. Nah itu yang nggak boleh, udah macam-macam kayak begitu. Ya, kalau buka aurat dan segala macam. Nah, tapi pada aslinya dia boleh, selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Jadi asima ini adalah sesuatu yang manusiawi. Kalau orang tuh nggak boleh denger yang merdu-merdu, wah ini bukan manusia namanya. Waman lam yuharrikhu as-sima, siapa yang kolbunya nggak digerakkan oleh sima tadi, fahuwa naqisul aqli, tandanya akalnya nggak sempurna.
sempurna. Maka itu banyak seminar-seminar itu pakai itu bantuan apa suara. Kayak ISQ. ISQ itu pakai bantuan kanan kiri itu speaker gede. Di sound horek kelasnya. Ya. Ingat ibumu, jreng, nangis. Dibantu pakai suara sama dia. Gitu ya. Nah, itu bisa membuat nangis. Maka itu coba lihat orang sekarang bikin video kasih suara sholawat gitu kan. Nah, kita bikin status kasih suara sholawat. Jadi kayaknya terharu gitu. Ganti dah suaranya. Nggak nangis lagi gitu. Jadi suara itu berpengaruh. Sangat berpengaruh. Gitu ya, muharrik lil qulub. Orang yang enggak muharrik lil qulub, yang hatinya itu enggak bergerak, nah itu berarti hatinya mati itu dia tuh. Manusia normal tuh ya begitu. Gitu ya. Jadi Imam Al-Ghazali ya relevan, rasional dan logis. Ya, kita kalau bikin video kan pakai suara kan? Suaranya yang cocok kan, pakainya sedih apa terharu apa gimana nih? Gitu ya. Nah, sangat berpengaruh. Kalau kita ganti apa tuh background suara kita, kita ganti background video kita, musiknya kita ganti, yang tadinya sedih kita ganti dengan yang ceria, ya orang jadi nggak sedih, nggak terharu lihat video kita juga. Jadi itu bukan karena objek videonya, bukan suaranya, ya suaranya. Ada ketidakseimbangan apa? Rohani. Wa kana at-tayr yaqif ala ra'si Daud. Nah, ini tadi yang kita ceritakan ya. Burung itu berhenti di atas kepalanya Nabi Daud alaihissalam. Ya, di sini disebutnya ala. Ala itu nempel di atas kepala. Kalau enggak nempel tuh fauqa. Listima'i sautihi, untuk sengaja mendengarkan suara Nabi Daud ketika baca apa? Zabur. Qala Abu Sulaiman as-sima' la yahsula fil qalbi ma laysa fi wa innama yuharriku ma huwa fi. Sima itu tidak akan sampai kepada hati yang kosong, di dalamnya nggak ada apa-apa. Karena yang sebenarnya bergerak itu bukan hati, bukan kolbu yang bergerak karena sima. Yang bergerak karena sima itu sesuatu yang di dalam kolbu. Jadi kalau di dalam kolbunya itu ada kasih sayang, didengarkan dengan sima, dengan suara tadi ya. Dia orang lembut, lalu kasih itu sholawat yang sedih. Nah, jadi dia nangis. Kenapa? Yang bergerak bukan kolbunya, tetapi sesuatu yang di dalam kolbu. Kalau hatinya beringas, isinya beringas, kasih sholawat, apaan sih ini? Ya, itu nggak tahu tuh. Itu kalau seminar tuh pakai suara sedih. Kenapa saya? Apalagi kalau tadi, ingat ibumu, itu sambil sujud semua nangis. Nggak tahu apa saya tuh kurang kasih sayang gitu. Kan sambil sujud tuh. Bro, lu gak nangis bro? Dulu waktu S1. Enggak, gua lapar. Ya. Ini orang-orang nangis. Gitu ya. Nah, maka coba konser tiba-tiba nangis, ya nggak? Tiba-tiba nangis, itu kayak sedih gitu ya, kayak sedih gitu ya. Kalau konser biasa lagi, ya nggak? Katanya, oh ini gua banget nih liriknya nih, gitu kan? Nangis deh kan? Tulus. Gimana? Nyanyi. Gimana Dar? Tulis.
Gimana yang lagunya yang bikin melo-melo gimana? Hah? Lembaran foto. Langsung nangis ya. Ya udah diganti nih. Nangis Iya gitu. Ya. Fatakrahu aswatan niyahah. Oke. Fatukrahu, maka dimakruhkan suara an-niyahah. Niyahah itu apa tuh kalau kita nangisin mayit namanya apa tuh? Ratapan. Li'annaha tuharrik ma huwa mazmumun wa huwa at-ta'assuf ala al-fa'id. Itu apa? Menggerakkan hati yang nanti menyesali, marah, tidak terima kepada orang yang al-fa'id meninggal. Ya. Likaila, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, likaila ta'sau ala ma fatakum, supaya kalian tidak berputus asa apa yang hilang dari kalian. Ya, an-niyahah. Niyahah ini bukan cuma kepada apa? Bukan cuma kepada orang yang meninggal, tetapi juga kalau kita kena musibah. Ya. Ya apa ada musibahnya ya? Rumahnya kebakaran apa? Ini niyahah tuh. Ya, meratapi. Nah, meratapi ini nanti berdampak kepada nggak terima kepada al-fa'id yang hilang, baik itu manusia, ya keluarga kita ataupun harta kita yang hilang. Nah, itu ya, likaila ta'sau ala ma fatakum. Lanjut. Tentang hal ini ada banyak riwayat. Sementara itu, sima tidak dimakruhkan dalam pesta pernikahan, akikah, dan peristiwa lain yang sejenis dengan itu karena dapat membangkitkan tambahan kegembiraan yang mubah atau dianjurkan. Hal ini ditunjukkan oleh riwayat bahwa para perempuan memukul rebana dan mendendangkan nyanyian ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah. Tolal al-badru. Terus. Jadinya lagu sedih ya. Ini harusnya senang nih. Harusnya senang nih lagu. Syairnya syair senang nih karena nyambut orang. Jadi sedih. Terusin satu. Oke. Purnama terbit kepada kita dari Bukit Wada, karena itu kita wajib bersyukur selama masih ada seorang penyeru yang menyeru pada Allah. Hadis riwayat Baihaqi. Ya, ini dan iramnya juga gembira kan? Tala'al badru 'alaina min zaniyatil wada' wajaba syukru 'alaina ma da'a lillahi da'a. Ini ceria ya. Nah itu membangkitkan apa? Surur, kegembiraan. Ya, semakin ya. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika fal yafrahu. Atas rahmat Allah dan fadlnya Allah hendaknya apa? Bergembira. Lalu ada wasilah yang membuat kegembiraan kita berlipat. Ya wasilah itu jadi bagus. Seperti tadi, ada kemaksiatan dengan simak, kemaksiatannya nambah. Maka wasilah simak ini, simaknya jadi dosa. Kalau tadi simaknya menambah kesyukuran rahmat Allah, menambah kegembiraan fadlnya Allah, ya berarti simaknya jadi utama. Dia begitu. Wasilah tergantung ghayah. Ya, kalau wasilahnya mubah, maka hukumnya tergantung tujuan. Selama wasilahnya hukumnya mubah. Perantara itu kalau hukumnya mubah, maka tergantung tujuan. Tujuannya wajib, jadi wajib.
tujuannya haram jadi haram. Nah, kita nggak ngomongin perantara yang haram. Kalau perantaranya haram, mau tujuannya halal tetap haram. Gitu ya. Ya, jadi perantaranya harus mubah. Kalau perantaranya haram, maka tujuannya halal pun tetap haram. Nah, kemudian wa yadullu alaihi ma ruwiya fi sahihaini an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturni biridaihi wa ana anzuru ilal habasyah yal'abuna fil masjid hatta akuna ana alladhi as'am. Apa kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala? Beliau melihat Nabi Muhammad SAW ngapain itu? Menutupi aku. Ra'aitu Rasul yasturni biridai. Nutupin apa pakai? Ya, selendang ya, rida, selendang ya. Ya yang dipakai itu rida tuh. Gak tahu ya, sorban itu. Ya kita pahamnya itu kan buat ini ya, buat jadi imam, buat sholat, buat khotib, buat apa tuh aslinya tuh selendang gitu. Nah, wa ana anzuril habasyah. Ummul Mukminin Aisyah melihat kepada seorang Habasyah, ya orang Afrika dia, orang Habasyah ya, Ethiopia. Lagi main apa? Yal'abuna fil masjid. Lagi ngapain itu? Sedang apa? Sedang bermain. Hatta akuna ana alladhi as'am. Hatta akuna ana alladhi as'am. Sampai aku gimana? Kata Aisyah. Wa marwiya. Ini maksud main apa di sini? Ya? Main apa di sini nanti maksud? As-sima. Ya, as-sima. Ini lagi ngejelasin tadi yang di atas tentang as-sima. Ya, dan main bidaf. Dufuf. Nah, sampai pusing Aisyah. Wa ma ruwiya Muslim wal Bukhari aidan fi sahihaihima an Az-Zuhri an Urwah an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu dakhala 'alaiha wa 'indaha jariyatan fi Ini riwayatnya sama ya, masih di mana nih? Masih di Sahih Bukhari dan Muslim. Dari Ummul Mukminin juga, bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu itu datang kepada siapa? Aisyah, anaknya sendiri ya. Wa indaha Aisyah ternyata punya apa? Budak. Dia ternyata punya budak yang lagi ngapain? Main rebana, hadrohan. Ya. Yudaffifan wa yadriban. Yudaffifan wa yadriban. Lagi kepok-kepokan tuh. Ya. Wa Nabi SAW mutaghashshun bi thawbihi. Nabi ngapain? Artinya ada Nabi di situ, dan Nabi tidak melarang. Nah itu ini jadi dalil ini main rebana. Nah cuman untuk kehati-hatian memang yang dimainin rebana, nggak ada pesantren macam-macam ya. Memang mungkin ya Gontor ada juga ininya apa festival-festivalnya itu ya ada juga. Ya, dengan musik-musik modern tuh ada juga. Cuma untuk kehati-hatian memang mayoritasnya enggak. Musik-musik tetap yang dipakai itu ya dufuf aja. Ya, kali ya yang modern banyak. Yang modern contohnya misalnya PTIK yang Mama Dede itu pakai organ tunggal kan. Iya. Apa sih namanya? Ut. Nama itunya grupnya. Apa nama grupnya? Baik. Itu kan udah pakai gitar, pakai organ tunggal lagi lengkap tuh. Yang gitarnya gitar Arab.
Nah, Abu Bakar gimana? Marah. Nabi enggak. Abu Bakar gimana di rumah? Marahnya sama anak sendiri. Ya. Fantaharahuma Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala faqashafan Nabi. Nabi buka kan. Wajhi, mukanya dibuka. Qala da'huma, udah biarin Abu Bakar, gitu ya. Fa innaha ayyamu aidin. Ini kan hari apa? Hari Id, hari raya. Ya. Nah, jadi kesimpulan hukum. Kesimpulan hukumnya banyak. Kesimpulan hukum pertama, main musik aib. Dari mana? Abu Bakar. Kesimpulan kedua, main musik aib kalau di depan orang tertentu, depannya Rasul. Dari mana dalilnya? Abu Bakar. Yang ketiga, main musik boleh. Dari mana? Rasul biarin. Aisyah biarin. Yang keempat, main musik boleh kalau yang main musik bukan bukan orang terpandang, budak-budak aja yang main boleh. Ini kesimpulannya banyak ini jadinya nih. Banyak ini. Main musik boleh kalau hari Id. Nah itu. Banyak nih kesimpulannya ini. Fahadhihi al-umur dallat qat'an ala ibahati sima. Tapi di sini Imam Ghazali bilang ini dalil qat'i bolehnya sima, mendengar lantunan. Wala dallat ala ibahati sautin nisa. Dan ini juga ditambahin lagi sama Imam Ghazali, bolehnya mendengar suara perempuan idza lam yakun bihaitsu yakhaful fitnah, selama tidak ada fitnah. Kenapa tidak ada fitnah? Karena di situ ada Aisyah. Nabi, dua budak perempuan, Aisyah. Ya kan? Nabi nutup. Gitu ya. Selama tidak ada fitnah. Nah, ini tapi ini jadi terlalu ini ya, jadi terlalu melebar kemana. Kita itu yang ketat aja kita akal-akalin, apalagi yang longgar kan. Otak kita kan gitu. Yang ketat aja kita akal-akalin, bagaimana bisa kita langgar. Apalagi ini longgar. Ya, biar tidak terjadi fitnah. Nah, itu jadi kemana-mana tuh. Lanjut. Secara ringkas, simak mampu untuk menggerakkan segala sesuatu yang ada dalam hati. Apabila dalam hati seseorang ada cinta yang mubah, maka penggerakannya pun menjadi mubah. Apabila cinta itu haram, maka penggerakannya tidak diperbolehkan. Ini adalah simak orang-orang yang lalai. Adapun simak para pemilik hati yang dikenal akan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan rindu kepadanya. Mereka yang tidak melihat kepada sesuatu kecuali mereka melihat Allah di dalamnya, dan tidak mendengar sesuatu kecuali mereka mendengar Allah di dalamnya. Maka simak mereka akan melahirkan cinta, membangkitkan rindu, menggetarkan hati, dan menghasilkan berbagai jenis penyingkapan dan kelembutan yang tidak dapat dijelaskan. Masya Allah, itu ya. Ini jelas ya. Jadi simak tuh hukum asalnya boleh. Kalau boleh, nah ini cara hukumnya ya. Kalau wasilah, kalau sesuatu tuh boleh, maka hukum akhirnya itu tergantung tujuannya. Ya. Itu ya. Hukum wasilah tergantung hukum ghayah kalau wasilahnya mubah. Hukumnya pisau tergantung bunuh apa motong daging. Beda sama pistol. Kalau pistol dari awal nggak boleh. Bom dari awal nggak boleh. Tapi kalau pisau antara bunuh orang atau motong daging. Pisau haram kalau buat bunuh orang. Pisau boleh kalau buat motong daging. Gitu ya. Nah, simak juga gitu. Simak tuh bisa muharrik lil qulub, mendekatkan kepada Allah. Lagu-lagunya Opik tuh enak-enak itu. Ya. Coba ada juga. Waduh, Masya Allah ya. Coba tuh cari lirik itu Qad kafani.
Coba cari lirik. Qad kafani. Cari qad kafani. Cari sama terjemahannya qad kafani. Qad kafani. Ketemu nggak? Temu Ustaz. Nah, karena orang itu kan pengen ngungkapin sesuatu tapi susah kan gitu kan. Nah, adalah orang yang bikin syair-syair supaya ngungkapinnya lebih enak. Nah, contohnya itu. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali. Baca terjemahnya kalau nggak paham. Wakhtiyari fadu'ai wabtihali syahidun li biftiqari syahidun li biftiqari. Apa tuh artinya itu? Qad kafani, cukuplah untukku ilmunya Allah. Min su'ali, dari segala permintaanku. Wakhtiyari, dari segala usaha pengen ngapain nggak jelas. Ya, doa minta apa nggak jelas. Cukuplah Allah Maha tahu yang kita butuhkan. Ya, nah itu kan kita pengen ungkapin itu tapi susah kan. Adalah orang yang bikin tuh rapih, dia bikin tuh qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fadu'ai wa ibtihali syahidun li biftiqari, maka permintaanku wa ibtihali dan jeritan hatiku, permintaanku dan jeritan hatiku hanya ya Allah, saksikan bahwa aku adalah makhluk yang fakir. Saksikanlah kefakiranku. Udah selesai. Fakir itu artinya butuh bimbingan Allah, butuh pertolongan Allah tanpa minta kepada Allah. Udahlah, Allah tahulah kita fakir. Itu kan enak jadinya. Jadi kita tuh pengen bagaimana kita tuh koneksi sama Allah tuh ya. Karena Quran tuh berat. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Quran tuh kalau turunnya ke gunung, pecah tuh gunung. Untung tuh Quran itu turunnya ke hatinya Nabi Muhammad SAW. Udah dinetralisir lah kira-kira begitu. Nah, kelas kita mah kelas-kelas itu tuh, kelas-kelas syair-syair gitu tuh. Ya, curhatan-curhatan orang awam. Itu kan kayak curhatan orang awam itu, kayak nulis di diary gitu. Iya, itu bukan jimat-jimat, itu bukan apa, bukan wirid-wirid, bukan, itu curhatan aja. Ya Rabb, Engkau kan Maha Tahu, cukuplah kemahatauanmu itu terhadap diriku. Aku nggak perlu bilang pengen ini, cukuplah Engkau Maha Tahu. Saksikan saja kefakiranku. Ya. Bait keduanya gimana tuh? Falihada Waduh, wasiri adil yasari wa asari. itu nadanya macam-macam tuh, tapi masya Allah. Kalau di YouTube yang banyaknya tuh qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fadu'ai wa ibtihali syahidun li biftiqari falihada sirri abdi min fi yasari wa isari. Terus ana abdun sara fakhri
dimna faqri wattirari. Wah ini Masya Allah itu. Coba artiin coba bait yang keduanya. Falihada sirri abdi, maka demi rahasia kefakiranku di hadapan kewibawaanmu, aku selalu mohon padamu di saat kemudahan dan kesulitanku. Terus dimna faqri, Aku adalah hamba yang kebanggaanku adalah dalamnya kemiskinanku dan besarnya kebutuhanku padamu. nah so itu kata-kata Nabi tuh. Itu Nabi yang ngomong itu, dimasukin ke dalam syair. Aslinya hadis itu. Ana abdun sara fakhri. Kebanggaanku itu disebut hambamu. Nabi itu kan. Nabi itu bangga ketika nyebut dirinya itu Abdullah. Ana abdun sara fakhri. Dia begitu punya gelar profesor, doktor, jenderal, apa segala macam. Kata Nabi, ana abdun sara fakhri. Nah kan ngungkapinnya susah ya. Tapi begitu dibikin syair, jadi ya, kalau kita baca ketika break misalnya ya. Kalau kita ngaji berjam-jam, ya 5 jam breaknya itu. Jadi supaya apa? Kayak tadi tuh, unta capek itu nggak capek jadinya, gara-gara dengerin begitu. Besoknya baru kita tipes kan, ngaji berhari-hari. Ya, coba misalnya kita resah nih, kita nih ahli surga apa bukan, amalnya kayaknya kurang. Untuk Abu Nuwas bikin tuh syair tuh. Ilahi ilas tulil firdausi ahlan. Itu kok kalau kita bacanya datar, ilahi ilas tulil firdausi ahlan. Kurang, ya nggak muharrik lil qulub ya. Ilahi Tuhanku, lastu aku bukanlah lil firdausi ahlan, ahli surga. Nggak pantas aku jadi ahli surga. Tapi juga aku nggak kuat di neraka. Maunya apa coba? Aku nggak pantas di neraka, juga nggak kuat juga di neraka, gitu ya. Nah itu, jadi itu muharrik lil qulub. Orang di dalam hatinya ada apa? Al-haya minallah, malu kepada Allah. Yang selama ini resah nih, hubungan saya sama Allah tuh kayak gimana? Baca syair itu, makin dia ya, makin bergerak hatinya. Ya. Nah itu jadi apa itu namanya? As-sima. Nah, perasaan yang kita dapat itu namanya apa? Wajib. Al-wajid itu namanya. Ya, perasaan batin yang kita rasakan itu namanya al-wajid. Dari mana asalnya al-wajid? As-sima. Ya, dari telinga turun ke hati, bukan dari mata turun ke hati. Dari telinga turun ke hati. Oke, wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan enggak? Sedikit Ustaz. Apa? Yang populer untuk menjadi dalil pengharaman musik itu kan yang itu ya, hadis akan datang Iya, akhir zaman ya. Itu yang ada menghalalkan zina, kemudian memakai sutra, kemudian alat-alat musik, al-mahazin itu. Apakah dalam konteks hadis ini harus berkumpul 3 ini, atau yang tadi antum sebutkan bahwa sesuatunya maksiat maka mendorongnya, atau semua yang terlibat di dalam itu juga menaikkan dosa, atau memang berarti kalau misalnya dia terpisah dan untuk kebaikan dan kecintaan kepada Allah dan lain sebagainya itu boleh, gimana? Iya, bagus itu. Jadi apakah itu 3 itu paketan ya? Iya. Musik, zina, sutra, ya. Apakah itu satu paketan? Dulu ya. Nabi bilang tuh nanti kan umatku kan, karena itu pernah dilakukan orang jahiliyah itu. Orang jahiliyah dulu begitu. Zina, mabok-mabokan, diiringi musik,
pakai bajunya mewah-mewah. Sebelum datangnya Islam itu orang udah pakai sutra, baju-baju apa? Raja. Ya, baju-baju raja, baju-baju bangsawan, baju-baju pembesar itu sutra. Kata Nabi nggak boleh pakai sutra. Sutra itu pakaian sorga. Perempuan boleh pakai, laki-laki nggak boleh. Emas juga. Nah, apakah itu satu paket? Ya tentu saja ulama berbeda pendapat tentang itu. Ada yang bilang dia satu paket memang, karena dulu budayanya begitu memang. Kalau kita nonton film-film sejarah Nabi, itu begitu tuh. Abu Sufyan dulu sebelum masuk Islam ya. Abu Jahal, Abu Lahab, ya begitu modelnya itu. Ya, di aula. Kalau kita ngeliat tradisi tari Zafin itu mirip sebenarnya. Cuman bedanya sekarang Habib aja yang dulu ada perempuan. Iya, tari Zafin gitu ya. Ya. Nah itu. Tapi bisa juga parsial. Tapi kalau parsial ada yang sifatnya mutlak, ada yang sifatnya relatif. Zina tuh mutlak kan. Zina tuh mutlak. Sementara as-sima, musik, dia sifatnya relatif. Ya, sutra mutlak untuk laki-laki. Musik sifatnya relatif. Ya, musik yang mengarahkan kepada zina, kepada kemaksiatan. Nah itu ya, jadi tiga ini tidak selalu beriringan. Nah itu seperti ketika Quran nyebut hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, diharamkan kepada kalian bangkai. Itu semua bangkai apa enggak? Semua bangkai? Enggak lah, bangkai ikan. Darah. Semua darah apa enggak? Semua darah apa enggak? Enggak. Hati itu darah. Ada hati itu darah, ada darah yang dijadiin hati. Harus. Iya, harus itu dua loh. Hati itu darah. Ya. Tapi ada darah yang dijadiin hati, itu yang nggak boleh itu. Ya, oke. Wadam. Terus walahmal khinzir. Yang dua tadi disebut, disebutnya umum, bangkai umum kan? Tapi yang dimaksud khusus, bangkai tertentu. Darah mengalir, darah tidak mengalir. Ya, darah mengalir itu kalau kita nyembelih itu darahnya itu ngalir. Nanti ada darah-darah sisa di sela-sela daging yang bukan darah mengalir dia. Kemakan nggak apa-apa. Jadi disebutnya umum, tetapi tidak semua. Begitu nyebut babi, coba babi. Walahmul khinzir, yang disebut sebagian kan. Berarti babi nggak haram, yang haram dagingnya. Ngerti nggak kamu? Ini tiga nih disebutnya. Tiga disebutnya: darah, mayit, daging babi. Disebut darah, padahal nggak semua darah. Hati boleh, kecuali darah yang dijadiin hati. Kemudian mayat, bangkai kan boleh. Yang ini daging babi yang disebut sebagian doang, bukan umum. Khusus banget ya, daging. Udah kulitnya. Coba, sadarkah kamu bahwa di Quran itu nggak ada babi diharamkan? Yang ada daging babi. Pertanyaannya, apakah yang diharamkan dagingnya doang? Daging doang apa enggak? Dagingnya doang apa enggak nih? Daging manusia. Semuanya. Semuanya. Kenapa? Dari mana? Enggak tahu. Iya, karena memang konteksnya yang masuk ke Arab tuh dagingnya, bukan babinya. Gak ada orang yang ternak babi di Arab.
tapi dagingnya masuk. Daging babi ada, impor ke sana daging babi, dagingnya masuk. Makanya diharamkan tuh daging babi, karena dagingnya yang masuk memang cuma daging babi doang. Nggak ada orang ternak babi di sana. Tapi bukan berarti yang diharamkan makan di musik. Itu sama itu, zina tuh mutlak tuh. Sutra untuk laki-laki, untuk perempuan tidak. Tapi disebut nggak perempuan di situ? Nggak juga. Yang ketiga, musik. Itu gaya bahasa itu begitu memang itu. Ya. Maka di situ nanti harus memahami kaidah takhsisul am, mana umum, mana khusus, mana mengkhususkan yang umum. Itu tuh harus paham itu. Jadi dia bisa jadi satu. Kalau jadi satu berarti semuanya haram, karena ini saling berkaitan. Pakai sutra, ya template itu pakai sutra, dengerin musik, zina. Ya, pokoknya tuh dress code-nya tuh sutra gitu ya. Ya kan ada dress code-nya kalau kita masuk ke tempat tertentu. Ya, kalau kita masuk ke apa tuh Holy Wings misalnya ya. Iyalah. Ada template-nya, jamnya tuh jam apa gitu kan. Kan semuanya semua kegiatan ada template-nya. Lari pagi itu kan ada template-nya kan. Sepatunya merek apa, tumblernya tuh apa, kan ada kan? Iya kan? Jamnya tuh kayak gimana kan? Smartwatch nih biasa lari pagi, ya enggak juga. Enggak semua yang pakai smartwatch tuh lari pagi. Ya, seperti enggak semua orang pakai sepatu futsal tuh suka futsal kan. Nah, itu ya. Jadi ada template-nya. Ya orang masuk ke klub tuh ada template-nya. Jadi kelihatan orang yang baru masuk tuh kelihatan. Baru ini baru nyasar kali ya. Ya, kelihatan itu. Mau digaya-gaya ini juga tetap kelihatan dia. Sama yang udah biasa gitu ya. Jadi itu kalau satu kesatuan dia semuanya haram. Tapi kalau dia dipisah, maka ada yang sifatnya mutlak, ada yang sifatnya relatif. Ya, musiknya tadi relatif gitu ya. Dan jadi bagaimana kita menyikapinya? Ya musik harus dipisah, kecuali yang tadi yang satu paket tadi. Kemudian untuk kehati-hatian yang memang itu nempel kepada budaya ahlul fusuk wal kabair, jauhi. Iya memang susah memang untuk apa? Ya susah, kecuali itu ya, kecuali yang sefrekuensi memang sangat sulit ya untuk kita hafal lirik dan musik yang enggak sefrekuensi sama Quran itu sulit. Salah satu pasti dikalahin. Kecuali yang sefrekuensi tadi itu syair-syair yang memang muharrikul qalbi lil ibadah, yang menggerakkan hati untuk ibadah. Dengan baca itu tuh makin pengen baca Quran. Dengan baca itu tuh makin paham Quran. Dengan baca itu tuh makin rindu sama Nabi. Itu yang beda. Yang satu tuh kalau dibaca, ya kalau kita nyanyiin itu makin lupa kita. Nah itu yang kayak begitu tuh memang ya nggak sefrekuensi, itu tuh bertentangan, memang bertentangan. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita diberikan niat yang ikhlas, ilmu yang bermanfaat, akhlak yang baik, kehidupan orang yang soleh, wafat dalam keadaan husnul khatimah, diangkat derajat dunia dan akhirat, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya dunia dan akhirat, luas, halal dan barakah. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.